pertempuran antara Israel dan Hamas di jalur Gaza ini yang membuahkan hasil, yakni 4 tentara elit Israel disebut tewas karena dibom Hamas di Gaza. Tribuners, insiden ini terjadi di pinggiran jalan di Rafah, Gaza Selatan pada Kamis pagi minggu ini. Kematian ini, Tribuners, seiring dengan perlawanan pejuang Palestina yang menghadapi meningkatnya serangan Israel belakangan ini. Keempat tentara yang terbunuh ini bertugas di Batalion Dekal Sekolah Perwira Bahat 1. Salah satunya Omri Chai Ben Mose yang berpangkat mayor adalah seorang komandan kompi. Sedangkan Tribuners 3 tentara lainnya adalah taruna dan secara anumerta ini dipromosikan menjadi letnan. Media Israel atau The Times of Israel ini melaporkan seluruh yang tewas adalah anggota pasukan elit Israel, dan sebelum mengikuti kursus perwira, Ben Mose ini merupakan komandan kompi dari Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara para perwira lainnya yang tewas adalah prajurit di unit elit Sayeret Matkal, Brigade Komando, dan Brigade Golani. Kemudian Tribuners, menurut penyelidikan awal dari IDF, insiden tersebut terjadi selama operasi di lingkungan Jenin Rafah sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat saat bulldozer lapis baja D9 ini sedang mempersiapkan rute sementara 2 Humvee melaju di belakangnya. Kemudian salah satu Humvee ini kemudian bergerak ke pinggir jalan dan terkena alat peledak dari Hamas. Ledakan tersebut, Tribuners, menewaskan 4 tentara dan melukai 3 lainnya, termasuk 1 orang dalam kondisi serius dan 2 orang dalam keadaan sedang. Pihak militer masih menyelidiki jenis bahan peledak apa yang digunakan serta cara pengaktifannya dan kapan ditempatkan di sana. Kemudian gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak serangan dari bom tersebut yang mematikan hingga mengakibatkan IDF Humvee ini rusak berat. Serangan ini terjadi meski IDF sebelumnya sesumbar Tribuners bahwa Rafah sebagian besar sudah dibersihkan dari pejuang Palestina, dan sebelumnya pada hari Kamis serangan tersebut berbeda karena dari Sekolah Bahat 1 ini terlibat 3 kali baku tembak dengan pejuang Palestina. Kita memberikan informasi terbaru terkait kabar mancanegara di mana Pakistan ini disebut siap mempersenjatai negara muslim dengan nuklir hingga membuat Israel terdesak. Tribuners, Menteri Pertahanan Pakistan mengatakan bahwa program nuklir negaranya akan disediakan untuk Arab Saudi dan negara muslim lainnya jika diperlukan berdasarkan fakta pertahanan baru negara tersebut. Hal ini, Tribuners, akan mengubah dinamika di Timur Tengah dengan menantang monopoli senjata nuklir dari Israel. Pernyataan tersebut juga menandai bahwa pengakuan spesifik pertama bahwa Islamabad telah menempatkan kerajaan tersebut di bawah payung nuklirnya. Kemudian Tribuners, Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif ini menggarisbawahi pentingnya perjanjian yang dicapai minggu ini antara Pakistan dan Arab Saudi yang telah memiliki hubungan militer selama beberapa dekade. Ketika ditanya apakah pihak lain bisa bergabung dengan fakta tersebut, Menteri itu mengonfirmasi bahwa pintunya tidak akan tertutup bagi pihak lain, dan perlu diketahui Tribuners bahwa Pakistan ini merupakan satu-satunya negara mayoritas muslim yang terkonfirmasi memiliki senjata nuklir. Negara-negara lainnya terikat dengan perjanjian non-proliferasi dari nuklir. Kemudian langkah Pakistan terkini dipandang oleh para analis sebagai sinyal bagi Israel yang telah lama diyakini sebagai satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir di Timur Tengah. Kemudian berbicara kepada GeoTV dalam wawancara pada Kamis malam, Asif ini menyampaikan komentar tersebut saat menjawab pertanyaan apakah pencegahan yang diperoleh Pakistan dari senjata nuklir akan tersedia bagi Arab Saudi. Kedua negara pun menandatangani perjanjian pertahanan pada Rabu kemarin dan menyatakan bahwa serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap keduanya. Saat ini Tribuners, kedua negara tak menanggapi pernyataan tentang fakta tersebut dan apa maksudnya terkait sehubungan dengan kemungkinan mengakses persenjataan nuklir Pakistan. Dan kesepakatan ini juga dicapai seminggu setelah serangan di Doha ketika negara-negara Teluk Arab mempertimbangkan cara untuk mempertahankan diri mereka. عناية دفاعية عيار 60 على تحشدات العدو الصهيوني إن شاء الله، وسنبقى نضربه ونقاتله حتى يندحر.
من على أرض فلسطين طول أرض فلسطين. يا الرحمن الرحيم وما رميت ولكن الله رمى. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. هذه أول دفعة تسليم سلاح للإنترنت التأمين إن شاء الله. الله أكبر. الثانية فهمت؟ الله أكبر. فهمت؟ Sebelumnya, Pentagon mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat melancarkan operasi besar-besaran terhadap 3 fasilitas nuklir Iran pada malam 21 Juni 2025. Serangan dengan sandi Midnight Hammer itu melibatkan pesawat pengebom B-2, jet tempur pendukung, hingga ratusan amunisi presisi. Selain itu, Washington juga menggunakan berbagai jenis bom, roket berpemandu laser, hingga penghancur bunker. Bahkan, sebuah kapal selam AS yang diduga USS Georgia juga meluncurkan lebih dari 2 lusin rudal jelajah Tomahawk ke lokasi nuklir di Isfahan. Menurut Pentagon, total 125 pesawat ikut serta dalam operasi ini, termasuk jet tempur F-22 Raptor, F-35, hingga puluhan pesawat tanker pengisian bahan bakar. Jenderal Dan Kaine menuturkan AS menggunakan umpan dan senjata berkecepatan tinggi untuk menembus pertahanan udara Iran sebelum gelombang pengebom bergerak. Dokumen anggaran yang dirilis Agustus lalu mengungkap biaya operasi mencapai 10 triliun rupiah. Washington kini mencari persetujuan Kongres untuk mengalihkan dana, terutama guna mengganti senjata yang habis dipakai.